Pemirsa, sekelompok polisi Israel menyerbu jemaah Masjid Al-Aqsa pada Selasa malam waktu setempat. Polisi Israel menyerang jemaah yang sedang sholat taraweh dengan menggunakan granat kejut dan peluru karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar guysku? Semoga sehat selalu ya. Meskipun Rifani bakalan menghadirkan informasi yang menyedihkan, tapi Rifani harus tetap ceria ya, tetap semangat menyapa kalian semua. Gimana nih, udah gak sembab lagi kan mata aku kan? Udah gak akan diprotes lagi, kenapa sih galau-galau mulu? Udah alhamdulillah udah rela dan udah ikhlas ya guysku ya. Karena obat yang paling manjur untuk sebuah kecewa, luka dan rasa sakit itu adalah mengikhlaskan dan merelakan. Dan tentunya kita juga kalau salah harus memperbaiki sesuatu yang salah tersebut guysku. Jadi tetap semangat, jangan pernah putus harapan dalam hal apapun. Oke guys, kali ini Rifani bakal ngebahas apa? Tadi di video pertama udah diliatin bahwa bagaimana sih secara brutalnya orang Israel terhadap Palestina, dan Rifani punya video lengkapnya dan tentunya itu menarik banget untuk kita simak dan untuk kita reaction ya tentang hal tersebut. Dan tentunya bagaimana sih rakyat Aceh selama ini melihat kekejaman orang-orang Israel terhadap Palestina. Penasaran? Kepo? Jangan lupa tonton terus sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, like, komen juga share, dan follow IG-nya aku Rifani Munawar. Ini gue agak salpok sama pipi gue. Ini tuh baru sembuh sakit tapi malah makin mengembang gitu pipinya, tapi nggak masalah. Yang penting aku selalu hadir menyenangkan hati kalian. Oke guys, selamat menyimak. Polisi penduduk Israel melepaskan tembakan peluru karet dan granat kejut ke warga Palestina yang tengah melaksanakan ibadah salat taraweh di komplek di Masjid Al-Aqsa pada Jumat 7 Mei 2021 malam, menandai kekerasan yang sudah terjadi selama 1 pekan di kota suci dan tepi barat. Kekerasan terjadi akibat kebijakan Israel yang melarang muslim masuk ke dalam kota tua selama bulan suci Ramadan. Pihak berwenang Israel juga meminta sejumlah keluarga Palestina meninggalkan rumah mereka untuk memberi ruang bagi pemukim Israel. Dalam pernyataannya, Uni Eropa mengecam pengusiran yang mereka sebut ilegal tersebut. Menurut blog itu, pengusiran yang menjadi faktor memanasnya situasi di Yerusalem. Oke guysku, sebenarnya ini tuh berita sedih banget dan aku tuh ngerasa hancur banget hati aku gitu. Dan aku ngerasa lebih beruntung daripada orang-orang masyarakat Palestina. Kalian bisa lihat nih videonya di samping bagaimana mereka itu tidak aman untuk beribadah. Orang-orang yang berseragam lengkap yang membawa pistol menerobos Masjidil Aqsa untuk menembaki orang-orang yang sedang taraweh. Tentunya kita sebagai umat muslim ya, kita harus bersyukur sama Allah kita dilahirkan atau tinggal di negara yang tidak berkonflik gitu ya. Di Aceh juga sangat nyaman untuk ditinggali, apalagi bulan puasa kita masih bisa menyenangkan melihat orang-orang berpuasa, hiporia bulan puasa, hiporia menyambut Idul Fitri. Kita tuh harus bersyukur banget kita masih bisa taraweh secara aman, tentram, dan nyaman. Lihatlah orang-orang Palestina yang dibombardir, ditembaki oleh orang-orang Israel, dan tidak hanya di situ aja korbannya. Dia tidak melihat perempuan, tidak melihat anak, tidak melihat orang tua, siapapun yang mereka lihat itu ditembaki guys gitu. Dan itu membuat aku ngerasa tersakiti banget ya melihat hal tersebut. Nah, kita harus sebagai umat muslim di Indonesia ya menurut aku nih ya, ini bukan masalah agama menurut aku ya. Mau umat muslim, mau umat Kristen, mau umat Hindu, mau umat Buddha, tentunya dalam agama itu tidak ada yang mengajarkan yang namanya menyakiti atau membunuh atau membuat
seseorang itu terluka gitu ya, atau menyakiti atau mengambil hak hidup seseorang tuh nggak ada gitu dalam agama manapun. Jadi masalah Palestina dan Israel ini benar-benar murni orang-orang itu tidak memiliki hati nurani dan tidak manusiawi, karena sesungguhnya manusia itu tidak akan berani dan tidak akan tega untuk menyakiti orang, menembaki orang. Nah, ini sebenarnya toleransi yang kita harap junjung tinggi itu ini gitu. Ya oke lah, misal Israel dan Palestina sedang berperang karena kedaulatannya, tapi please gitu, jangan sampai ketika mereka ibadah aja itu nggak bisa gitu. Itu ibadah tuh nggak bisa gitu ditembaki satu-satu. Aku juga kurang ngerti lah gimana itu sebenarnya masalah yang terjadi antara Palestina dan Israel. Aku hanya ngerti sekelibat dan aku nggak boleh menjelaskan sesuatu hal yang nggak aku ngerti gitu. Tapi di balik itu semua gitu, nggak layak seorang manusia memperlakukan manusia seperti itu gitu. Kayak sedang taraweh ditembaki satu-satu. Maksudnya apa gitu? Harusnya izinkan mereka untuk memiliki hak ya, meskipun hanya beribadah aja, kenapa nggak boleh gitu? Kenapa harus ditembaki satu-satu gitu? Kenapa gitu? Dan di mana sih letak hati nurani mereka ketika anak-anak yang sanggup gitu ya, mereka gitu menembaki anak-anak, ibu-ibu hamil sampai ibu-ibu atau kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah paruh baya itu ditembaki sama mereka gitu. Jadi di mana letak hati nurani mereka? Dan aku tuh nggak ngerti bagaimana sih sebenarnya ini konflik itu tidak pernah berhenti gitu ya, tidak pernah selesai gitu ya. Allah punya rencana yang terbaik untuk Palestina gitu, karena mereka betul-betul dianiaya secara lahir dan batin. Harkat martabat hak hidup mereka itu udah diambil sama mereka gitu, sama orang Israel gitu. Jadi bener-bener deh ya, ini sebenarnya kontennya tuh negatif, tapi aku tuh harus bener-bener menyampaikan video-video yang aku dapetin. Ya ini unsurnya kekerasan ya, meskipun aku nggak akan dapat duit dari video ini, dari video YouTube ini, karena pasti kontennya tuh warning, dolarnya dolar kuning, karena memang kontennya juga di dalamnya ada unsur-unsur kekerasan segala macam. Tapi aku harus tetap menginformasikan ke kalian bahwa hal ini tuh emang penting gitu. Kita sebagai umat muslim juga harus bergerak gitu. Bergeraknya dengan cara apa? Ya satu, cara mendoakan iya, tapi kalau kita mampu kita bantu mereka gitu dengan apa yang kita mampu, nggak perlu banyak materinya, tapi kita bisa menyumbangkan sedikit rezeki kita. Yang ketiga, support Palestina. Kita punya kekuatan di media sosial, kita harus menyebarluaskan kebaikan-kebaikan, dan kita harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Palestina itu masyarakatnya diperlakukan secara tidak adil gitu. Ini sebenarnya toleransi yang sesungguhnya gitu ya. Kita nggak gimana ya, kalau misalkan gini lah, kalau ada orang yang dalam semua agama itu tidak ada yang namanya mengajari kekerasan. Adapun orang yang mengatasnamakan agama terus membunuh atau menindas seseorang atau bisa mengklaim orang itu jahat atau orang itu berdosa, itu bukan agama yang sesungguhnya menurut aku. Jadi tidak ada terorisme di sini, atau orang Islam itu dikaitkan dengan yang namanya teroris, nggak ada gitu. Orang yang beragama betul-betul itu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu gitu. Jadi sebenarnya toleransi yang sesungguhnya itu di sini gitu. Ketika Palestina mengalami kejahatan, kekerasan yang luar biasa, yang aku nggak tahu bilang, dari lihat, kalian bisa lihat video-videonya yang luar biasa, itu tuh sebenarnya nyakitin banget di perasaan aku tuh, kayak ya ampun, sampai segininya mereka mau beribadah aja itu nggak bisa gitu. Jadi apa sih sebenarnya mau mereka tuh gitu, mau Israel tuh apa gitu? Kenapa sih orang beribadah aja tuh nggak bisa, orang ke masjid aja tuh nggak bisa gitu? Pinginnya tuh apa? Pinginnya tuh menyerah gitu ya nggak? Ya konflik antara pemerintah Israel dan Palestina tuh kenapa harus masyarakat yang menjadi korbannya gitu? Jadi aku tuh kayak ngerasa aduh ini tuh bener-bener melukai hati aku banget gitu. Dan ya selepas dari rasa sakit yang aku lihat mereka begitu, rasa iba, aku juga bersyukur gitu. Allah masih memberikan kesempatan aku untuk berpuasa di tempat yang nyaman, meskipun memang ada hal-hal yang membuat aku tidak nyaman gitu. Ada setiap orang tuh pasti punya masalah, punya kehidupan yang memang harus diselesaikan masalah-masalah itu, dan setiap orang tuh pasti memiliki kesalahan-kesalahan yang harus mereka selesaikan. Itu tuh ada, tapi alhamdulillah gitu, ketika kita ngeluh sama
kehidupan kita, ketika ngeluh sama beban kita. Coba kalian lihatlah orang-orang Palestina yang untuk makan aja itu kayak mereka tuh trauma, yang untuk beribadah itu trauma. Di dalam rumah itu mereka tuh selalu mendengar suara tembakan, suara bom, suara penyerangan gitu. Terus tindakan-tindakan yang dilakukan ke mereka itu tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Kenapa sih kita harus ngeluh gitu? Bahkan kita hanya diberikan masalah sedikit aja sama Allah gitu, tapi kita ngeluhnya tuh banyak banget gitu. Kayak ngeluh, kayak Allah tuh gak pernah ngasih nikmat buat kita tuh kayak gitu. Ini bukan buat kalian aja sih, tapi buat aku juga gitu. Aku terkadang ngeluh gitu sama masalah aku, ya Allah kenapa sih harus aku, kenapa sih nggak beres-beres, kenapa sih nggak selesai-selesai. Tapi aku balik lagi, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu diakibatkan karena diri kita sendiri gitu. Gak ada campur tangan dari orang lain, karena diri kita sendiri. Maka kita harus memperbaiki apa yang salah dalam diri kita. Itu adalah pelajaran hidup. Tidak pernah kita harus menyesali segala sesuatu yang sudah terjadi, ya udah terjadilah, karena memang nggak bisa diulang lagi gitu. Kalau mikir kenapa sih gue ngambil tindakan itu, harusnya gue nggak gitu harusnya gitu, tapi ya itu nggak bisa, jalannya sudah diatur sama Allah. Bagaimana Allah memberikan kita itu cara belajar dari setiap kejadian yang terjadi, dari setiap kesalahan yang terjadi. Tapi intinya tidak ada manusia yang berhak mengklaim, berhak menghina, berhak menuduh, berhak menjudge siapapun atas kesalahannya. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya salah. Mungkin hari ini saya salah, mungkin besok kamu yang salah gitu. Mungkin hari ini saya dikeluarkan aibnya sama Allah, mungkin besok aib kamu yang dikeluarkan. Jadi kita sama-sama manusia yang tempatnya berdosa, sama-sama minta ampun dengan dosa kita masing-masing sama Allah. Kan itu urusan kita sama Allah gitu guys. Jadi buat kalian-kalian yang masih suka ngeluh dengan kehidupan kalian, THR nggak cair, gaji sedikit, atau misal aku juga gitu uang nggak cukup, gaji juga nggak banyak, lagi nggak ada duit, segala macam, banyak cicilan, banyak hutang, segala hal-hal yang begitu kadang menjadi sebuah pikiran yang membuat kita tuh putus asa dan pingin berhenti aja. Tapi kalian harus tahu segala sesuatu hal yang terjadi sama kita harus bersyukur gitu, karena segala sesuatu tuh memiliki pelajaran di dalamnya. Ya kalian bisa lihat sendiri orang Palestina, jangankan buat tidur, buat makan, buat mencari solusi dari masalah mereka nggak bersalah aja, mereka tuh bisa diperlakukan seperti itu gitu. Kenapa kita yang masih diberikan kesempatan untuk membagi segala sesuatunya, masih diberikan keamanan dalam menjalankan kehidupan kita ngeluh gitu sama masalah-masalah yang mungkin gak seberapa ini. Semangat untuk kalian yang memiliki masalah, jangan pernah ngeluh. Kalau misalnya masalah ibadah kita lihatnya ke atas, tapi kalau masalah materi kita lihatnya ke bawah. Masalah yang kita hadapi mungkin orang lain lebih sulit masalahnya dari kita, karena nggak ada manusia yang satupun yang lewat dari masalah gitu guys ya. Jadi berdoa aja gitu ya untuk orang-orang Palestina. Aku mohon ke kalian dari mulai sekarang posting-posting yang berfaedah, yang tentunya yang jelas bukti faktanya itu harus jelas. Dan kita juga udah ketahui Pak Jokowi kemarin sudah menjelaskan kepada Israel tidak akan memperbaiki sedikit pun yang namanya kerjasama antara Israel dan Indonesia gitu. Jadi Israel tuh minta perbaikan kerjasama antara Israel dan Indonesia, tapi Indonesia menolak karena hati nurani dari masyarakat Indonesia tidak akan pernah menyetujui Israel dan Indonesia bekerja sama gitu guys. Dan tentunya kalian bisa lihat sendiri, ini video diambil dari ACT ya, aksi cepat tanggap gitu, yang jelas-jelas sedang bekerja untuk membuat air di Palestina. Dan ini tuh khusus dari orang-orang Aceh, orang-orang Aceh yang memiliki hati mulia, yang selalu terdepan apabila sesama muslim, sesamanya tuh ditindas, diperlakukan tidak adil, pasti orang-orang Aceh itu berada paling depan gitu. Itu yang aku tahu, dari mulai Rohingya, dari mulai Palestina, orang Aceh tidak segan-segan mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk menyumbang gitu. Dan ini sudah kalian lihat videonya di samping, aku ambil dari ACT ya. Orang Aceh sudah membuat lumbung air di Palestina untuk memudahkan mereka untuk berwudu atau mandi gitu ya. Mudah-mudahan Palestina diberikan kabar baik oleh Allah ya, dan segera dituntaskan perangnya, segala sesuatunya, hal-hal yang menyakitkan bagi mereka semoga segera berakhir. Dan terusnya bagi kita harus terus berjuang sebagai anak muda yang tahu media sosial. Jangan lupa menyebarkan kebaikan kemanapun kalian pergi. Di media sosial tuh kalian sebarkan kebaikan, tapi tetap kalian harus tabayun sebelum kalian share, sebelum kalian
mengklik tombol share, kalian harus tabayun dulu, harus nyari tahu dulu bahwa apa yang kalian share itu adalah fakta, bahwa yang kalian share itu adalah sebuah kebenaran. Jangan sampai apa yang membuat kalian share itu mengganggu atau membahayakan orang lain gitu guysku ya. Jadi itu yang konten kali ini tuh ini penting banget menurut aku. Sebenarnya aku tuh nggak mau bikin konten dulu beberapa waktu lalu karena aku juga kurang sehat dan aku juga bingung mau ngebahas apa lagi gitu ya. Dan tentunya aku tuh, tapi ini tuh penting banget karena kejadiannya kemarin yang membuat aku tuh ngerasa gila ya, kenapa sih lagi ibadah aja diganggu gitu sampai ditembakin, apa sih salah mereka gitu. Kok pengecut banget sih orang-orang tentara-tentara Israel itu dengan memakai pakaian lengkap, dengan memakai anti peluru, dengan memakai seragam lengkap, pakai helm, apa tuh bukan helm, ya gitulah ya, pokoknya dengan kelengkapan mereka, terus mereka menembaki orang-orang yang sedang beribadah, yang mungkin bawa uang aja enggak, bawa handphone aja enggak gitu ya kan, yang namanya juga ke masjid gitu. Mereka tuh hanya membawa diri mereka sendiri gitu, tidak membawa senjata dan tidak ada persiapan apapun, tapi kenapa sampai harus ditembaki seperti itu? Itu namanya pengecut, menindas orang yang udah tahu orang itu tuh lemah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, masih tetap aja ditindas gitu ya. Meskipun dalam hal ini ya peperangan, di mana-mana juga peperangan, tapi ya nggak gitu-gitu banget kali guys gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang terbaik untuk Palestina, dan kita juga selalu mendukung dan kita selalu menyemangati orang-orang Palestina. Apa yang kita bisa kita lakukan sebagai anak muda, tapi ingat yang Pani tadi bilang, tabayun, tabayun, dan tabayun. Jangan pernah men-share sesuatu yang kalian nggak tahu, jangan pernah menceritakan sesuatu yang kalian nggak pahami, karena itu akan menjadi salah paham, otomatis akan membuat orang lain berprasangka lain. Oke, karena ini adalah media sosial. Oke guys, terima kasih. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ripani memohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan tentunya ini kan mau hari raya Idul Fitri 2 hari lagi ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila selama ini buat videonya banyak yang salah, apabila kata-kata aku menyakiti kalian, dan tentunya aku juga memaafkan kalian gitu guys ya. Sebenarnya makna dari hari raya Idul Fitri itu bukan banyaknya kue di rumah, bukan banyaknya baju baru di rumah, bukan masaknya yang luar biasa heboh, tapi lebih ke makna bagaimana kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita dan memberi maaf, memaafkan orang yang menyakiti kita, dan meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Itu ya guys ya, kembali ke fitri, kembali ke suci. Semoga segala sesuatu yang kita lewati, pahit, getir, pedih, kecewa, segala sesuatu tuh bisa sembuh ya setelah hari baru, hari suci dibarukan lagi kehidupan aku gitu ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya kita diberikan umur panjang untuk memperbaiki kesalahan kita. Oke guys, terima kasih, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, I love you.